Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ibrahim dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mr. Wilopo. Saya akan menjelaskan dari biografi Mr. Wilopo, pendidikan Mr. Wilopo, dan peranan Mr. Wilopo di Indonesia. Yang pertama ada biografi Mr. Wilopo. Wilopo lahir dari keluarga muslim di Purworejo yang dulunya adalah Hindia Belanda pada tanggal 21 Oktober tahun 1909. Ia lahir dari keluarga sederhana di Jawa Tengah. Ayahnya laki-laki bernama Sujono Surodirjo, namun diasuh oleh pamannya yang dikenal sebagai Mantri Guru Prawirodiharjo. Dia tidak akan tahu tentang ayah kandungnya sampai dia mencapai usia dewasa. Saat berusia 8 tahun, ia dan keluarganya harus pindah ke Loano yang jaraknya 5 km dari Purworejo. Mereka kembali ke Purworejo saat dia duduk di bangku kelas 6. Wilopo bersekolah di Teknik High School di Bandung sebelum putus sekolah karena asma. Pada 1930, ia menjadi guru di sekolah taman siswa sebelum masuk Crash High School 3 tahun kemudian. Di RHS, Wilopo terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengambil sikap tidak kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Setelah lulus pada tahun 1939, ia menjadi pengacara tanpa izin, menyusul proklamasi kemerdekaan dan selanjutnya revolusi nasional berikutnya. Ia menjabat sebagai wakil menteri dan kemudian menteri tenaga kerja di bawah Perdana Menteri Muhammad Hatta. Pada April 1952, setelah jatuhnya pemerintahan Sukiman Wirjo Sanjojo, Wilopo diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Sebagai Perdana Menteri, Wilopo memimpin sebuah kabinet bisnis dengan kesatuan dan orientasi kebijakan bersama, bahkan dengan risiko dukungan parlemen yang tidak pasti. Selama pemerintahannya, Indonesia mengalami beberapa perubahan penting dalam perimbangan politik. Perpecahan antara PNI dan Partai Masyumi semakin nyata. Sementara keretakan di dalam Masyumi mengakibatkan terbentuknya partai politik Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Partai Komunis masuk kembali ke kancah politik dan negara itu menghadapi krisis ekonomi pada pertengahan 1952. Pemerintah memperkenalkan beberapa langkah untuk memerangi krisis, memperkenalkan pembatasan impor dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah-langkah ini juga termasuk reorganisasi Angkatan Darat Indonesia yang dianggap oleh Angkatan Darat sebagai campur tangan sipil yang berlebihan, yang berpuncak pada peristiwa 17 Oktober. Meskipun perselisihan itu menghancurkan tentara, hal itu juga telah memperbarui dorongan untuk pemilihan. Pada November 1952, RUU Pemilu diajukan ke parlemen dan disahkan pada 1 April 1953. Pada tahun 1953, sengketa tanah di Sumatera Utara mengakibatkan konfrontasi yang menewaskan 5 orang. Kemarahan atas insiden itu tumbuh dan tekanan untuk memecat Gubernur Abdul Hakim Harahap. Masyumi mendukung Abdul dan pertikaian politik lebih lanjut terjadi sebelum kabinet memutuskan untuk membubarkan diri. Setelah jatuhnya kabinetnya, Wilopo tetap aktif dalam politik. Pada tahun 1955, pemilihan Majelis Konstitusi diadakan dan dia diangkat sebagai ketua majelis. Ia menjabat selama 3 tahun hingga Soekarno membubarkan badan tersebut pada tahun 1959. Pada tahun 1968, Wilopo diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung oleh Presiden Soeharto. Selain itu, ia mengetuai Komisi Korupsi. Meskipun menemukan korupsi di mana-mana, tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah. Ia pensiun dari politik pada tahun 1978 dan meninggal pada tanggal 1 Juni 1981. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Yang kedua ada pendidikan Mr. Wilopo. Wilopo bersekolah di Holland Inland School atau biasa disingkat dengan HIS. Ia bisa saja melanjutkan pendidikan di Europe's Girls School atau biasa disingkat dengan ILS. Namun ia tidak melakukannya karena ia ingin melanjutkan pendidikannya di
Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau biasa disingkat dengan OSVIA. Setelah lulus dari HIS, Wilopo melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreit Leger Onderwijs atau biasa disingkat dengan MULO di Magelang. Setelah belajar di MULO, Wilopo melanjutkan pendidikannya di Algemeen Middelbare School atau biasa disingkat dengan AMS di Yogyakarta. Di AMS, Wilopo mengambil bagian dalam eksakta dan fisika. Ia mendapat beasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, ia senang membaca buletin surat kabar The Lokomotif, Dharma Kondo, dan Suara Umum. Melalui ini, ia menemukan nama Soekarno. Wilopo juga bergabung dengan organisasi kepemudaan Jongjava saat itu. Ia melanjutkan pendidikannya di Teknik Sok School atau biasa disingkat dengan THS di Bandung. Di sana, Wilopo tinggal di rumah keluarga Prawiro Sentiko. Setelah sakit, ia pindah ke Sukabumi, tinggal di rumah sepupunya. Di sana, ia menjadi guru di taman siswa. Ia pindah ke Jakarta dan melanjutkan sekolahnya di Rijkshogeschool School atau biasa disingkat dengan RHS. Selama ini, ia tinggal di rumah Abdul Rashid, temannya dari MULO. Yang ketiga ada peranan Mr. Wilopo di Indonesia. Jabatan pemerintah pertama Wilopo adalah sebagai Menteri Muda Perburuhan pada Kabinet Amir Syarifuddin pertama dan kedua dari 3 Juli 1947 hingga 29 Januari 1948. Setelah jeda singkat, ia menjadi Menteri Perburuhan selama Republik Kabinet Indonesia Serikat dari 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Ia kemudian menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sugiman. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, pada 19 Maret 1952, Wilopo disuruh memilih kabinet untuk dipimpin. 3 hari setelah memberikan daftarnya kepada Presiden Soekarno, pada 1 April ia dan kabinetnya mengambil alih kekuasaan itu. Pada dasarnya adalah sebuah koalisi kebutuhan antara Masyumi dan Partai Nasional. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri, ia juga menghabiskan 26 hari sebagai Menteri Luar Negeri dari 3 hingga 29 April. Sebagai Perdana Menteri, ia awalnya dapat menarik dukungan dari tentara dengan tanpa ragu menerima Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan. Setelah 14 bulan, kabinet runtuh. Keruntuhan itu disalahkan pada masalah tanah. Dari tahun 1955 hingga 1959, Wilopo menjabat sebagai Ketua Majelis Konstitusi Indonesia. Ia kemudian menjadi Ketua Komisi 4, bagian dari tim pemberantasan korupsi, dengan masa jabatannya dimulai pada Juni 1970. Meskipun menemukan korupsi di mana-mana, tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah. Program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo meliputi 1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan pendidikan rakyat. 4. Pemulihan stabilitas keamanan negara. Program kerja luar negeri Kabinet Wilopo meliputi 1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda. 2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. 3. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.